Satu orang yang begitu viral di Indonesia saat ini dan ternyata bisa mengangkat olahraga catur sehingga di mana-mana orang sekarang menjadi demam catur. Saya bersama dengan Pak Dadang Subur alias Dewa Kipas. Wow. Halo Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dewa Kipas luar biasa loh. Nama Bapak itu sekarang sampai mendunia loh sekarang loh. Gimana itu Pak? Hebat Bapak ternyata ya. Biasa aja Pak. Oh biasa aja. Tanggapan netizen aja gitu. Oh netizen aja ya. Iya, tapi Bapak ini gara-gara Bapak ini catur nih sekarang nih. Di mana-mana orang sekarang menjadi ngomongin catur nih. Wah, ini jadi Dewa Kipas nih. Main sebentar aja udah dapat 100 juta tuh. Gimana tuh, Pak? Ya, itu rezeki yang dari Allah. Rezeki. Oke. Tapi Bapak main catur udah lama ya? Nah, sejak SMP Pak, justru saya lebih Heeh. banyak sekali pecatur Pak. Dari SMP kelas berapa? Dari SMP kelas 2 saya. Kelas 2 sudah main catur. Sudah main catur. Itu posisi dari Bandung Bapak ya? Dari Bandung ya. Oh, Saya, dulu main di Bandung juga mainnya? iya, banyak belajar dari buku-buku gitu Pak. Terus sampai terakhir ada komputer, ada chess, master chess, terus ada the flip, ada Shredder sama. Shredder ya? Terus saya ikut klub juga di Bandung itu. Klub Ganesha ITB dengan Dr. Kusma, terus BT Kilat dengan Pak Abdurrahman, Bu Iis Aisyah ada master wanita. Nah, terus dengan Wibawa Mukti Pak. Wibawa Mukti itu sama Wibawa Mukti itu kan itu di bawah tenda Kota Madia. Kota Madia Bandung ya. Tahun berapa itu Pak? Itu 2000, 2002 sampai 2000. Oh 2000-an ya, tahun 2000-an jadi Bapak sudah main catur. Sebelumnya ya udah main gitu. Ikut klub juga ya kan? Jadi artinya ini enggak tiba-tiba Bapak main catur terus menang terus Enggak, jadi saya apa tuh ada pemain gitu ya? Pak, walaupun Pemain ya? walaupun bukan papan atas itu Pak, papan tengah. Papan tengah. Ini papan tengah. Sebutannya apa tuh kalau papan tengah? Kalau itu kan ada International Master ya kan? Ada Grand Master. Kalau Pak Dadang apa nih levelnya? Ya saya sebenarnya masih belum master, tapi elonya udah tinggi karena Oh, elonya udah kalau ngelawain master itu biasanya kan ada perlombaan yang Ya. ada sertifikat gitu. Oh, gitu. Atau sering main keluar. Luar negeri. Kalau saya kan orang pekerja BUMN gitu kan. Oh, Jadi jarang gitu ya. main. Oke, jadi main-main aja dan juga sering berlatih sama juara-juara gitu ya? Saya juga waktu di kantor pernah juara se-Jawa Barat Pak. Oh, juara sejarah berat? Ya, Antar tapi, kantor? antar kantor BUMN. Terus pernah juga antar asuransi itu saya pernah juara satu juga. Oh gitu. Pernah itu saya. Oke. Jadi artinya memang perjalanan panjang sehingga Bapak menjadi seorang Dewa Kipas. Tapi kenapa Dewa Kipas ya namanya ya? Kenapa nggak Dewa Angin Badai gitu? Sebenarnya dengan pesta itu Pak, tadinya kan mungkin Bapak pernah tahu nggak yang di Sinkajo, di Singkawang, Sinkajo. yang ada singanya lepas itu makan orang gitu. Itu kan yang punya Bapak Alio. Pak Alio itu saya waktu ada kejuaraan Sekabor, saya main pingpong itu banyak kalahin yang bagus itu Pak. Oh jadi Bapak itu Dewa Kipas dapatnya dari pemain pingpong. Pingpong begitu. Waktu di Kalimantan Barat, di Waktu- Singkawang itu. Kata Pak Alio itu, wah hebat, lihat batnya, wah inilah si Dewa Kipas. Oh Gitu. gitu ya. Oke. Kurang lebih gitu Pak. Oke, jadi kalau kita lurusin dulu, ini Bapak nih sebelumnya, ini adalah pemain tenis meja, pemain pingpong. Muncullah nama Dewa Kipas. Iya. Ya, oke. Kemudian, terus Bapak kemudian main catur. Catur. Oh gitu. Jadi Jadi, Bapak main pingpong sampai usia berapa? Kan 2008 kalau catur kan dari Bapak Kecil. kecil kan? Pingpong sama dari kecil baru catur. Oh bareng. Jadi pingpong sama catur itu barengan dari kecil. Kenapa? Karena biaya murah Pak. Kalau badminton dulu saya nggak begitu hobi, karena harus beli kok gitu, nggak kebeli. Koknya yang mahal. Tapi kalau main pingpong kan bednya mahal, Pak. Enggak, dulu itu kan asal Pak. Oh. Nah, lama-lama ada yang ngebiayai gitu. Oh gitu ya, karena Bapak jago gitu ya. Lumayan lah gitu. Oh gitu. Idolanya siapa kalau main pingpong, siapa idolanya Pak? Zaman dulu. Kan ada Of Wagner, ada Schlager, ya kan? Gerdeli, Oh, badminton saya banyak itu dan Wang Likin. Wang Likin ya, pemain Cina ya. Pemain Cina itu karate itu keras-keras Pak. Jadi nggak enak dilawan gitu. Jadi bolanya jahat ya kalau. Bola jahat Pak. Wah. Bola Cina beda Pak. Iya betul. Ya, jadi akhirnya Bapak punya julukan Dewa Kipas yang dibawa sekarang untuk main catur gitu ya. Ya. Tapi kalau melihat ceritanya, Akun gitu. oh iya akun di chess.com ya, akun di chess.com. Ya Dewa Kipas. Tapi kan seru banget ya. Itu kan Bapak ngelawan Gotham Chess, katanya sambil tiduran aja gitu ya. Terus menang gitu.
Iya, tapi sebetulnya saya udah istirahat Pak waktu itu. Oh, sudah istirahat. Udah sempat sholat isya, Heeh. tidur Pak. Pas bangun jam 11, aduh nggak bisa tidur lagi gitu. Main. Terus iseng main catur aja, ketemu Gotham Chess gitu ya. Iya, ketemu beberapa gitu. Oh, sudah main dulu beberapa, baru menang. Terakhir Gotham Chess, waktu Menang udah lagi? Gotham Chess, saya nggak jalan lagi gitu. Nggak jalan, Oke. nggak tahu ternyata di band itu anak saya Iya. pagi-pagi tahunya. Gitu. Akunya hilang aja gitu ya, nggak bisa main lagi ya. Oke, tapi kayaknya sampai sekarang Gotham Chess kayaknya masih nyindir-nyindir Bapak ya sejak bertarung dengan Grandmaster Iran ya. Oh, sebetulnya enggak Pak. Katanya, wah ini persentasenya cuma 40% nih lawan Grandmaster Iran nih, kok di chess.com bisa 98%. Oh, Gimana? sebetulnya gini Pak. Mungkin kalau yang tahu kan saya banyak menang itu dengan yang elo rating 800 lah Pak. Yang bawah-bawah gitu maksudnya. Ah, sehingga ngalahinnya agak tajam. Hmm. Jadi grafiknya tinggi gitu Pak. Oke. Sampai-sampai saya waktu ngalahin Mister Orlov itu parah sekali sampai 99%. Oh gitu? Padahal dia salahnya blunder gitu. Bener-bener jauh lah. Dilihat orang banyak itu. Waktu Mr. Levi itu Gotham Chess itu kan Blunder, dia blunder. enggak. Jadi sebetulnya saya tuh mau kalah, saya tinggal 2 menit, dia Oke. 4 menit. Oh. Sampai saya 1 menit setengah ada langkah-langkah konkret sehingga saya bisa menuntaskan dengan enak gitu Pak. Oke. Itu aja sebetulnya mau kalah karena saya tahu bahwa dia itu hebat dan bukan arti kata saya lebih hebat daripada Mr. Levi gitu, tapi saya suka. Kebetulan aja dia itu lagi down gitu Pak. Kalau Oh. jadi gitu. Jadi kalau main catur gitu ya, ada saat-saat dimana kita lagi kayaknya nggak enak gitu ya. Oh iya Pak. Lagi suntuk, lagi kurang, atau lagi nggak maksimal gitu kurang ya. gitu. Dan juga sebetulnya yang lebih bagus dari saya itu sampahnya Pak. Jadi waktu ngelawan Gotham Chess itu istilahnya Pak Dadang nih lagi on fire gitu ya. Ya sudah dia ditonton banyak gitu. Dan tapi saya dia ditonton tuh nggak tahu. Kali bilang, oh ini orang ini kali yang ditonton banyak Pak. Ah terserah lah siapa Ya. nggak tahu itu. Tapi ratingnya Bapak di chess.com itu kan tinggi tuh, tiba-tiba aja sudah di atas 2000 gitu kan. Ya. Tapi katanya kalau orang yang bisa masuk ke level situ itu harus kelas Grandmaster, orang-orang itu Oh ahli enggak, gitu. itu mah kalau segitu kan Bapak tiba-tiba bisa dapat segitu dari mana itu? enggak, Ratingnya segitu kan dari main terus. Enggak, saya juga aslinya segitu lah Pak. Aslinya itu main saya segitu. 2000-an gitu? Iya, bapak saya kan udah pemain lah Pak. Oh, tapi katanya kalau harus level gitu tuh harus yang jago-jago banget gitu Pak katanya Pak. Enggak, sebetulnya gini. Atau rajin main aja, saya bikin atur rajin main, menang, Kebetulan jadi kalau, tinggi gitu. Enggak, kalau ada lomba yang ada kebetulan yang mau ngeluarin sertifikat, lagi ada, nah itu baru dapat. Tapi kalau setiap lomba, walaupun lomba itu tidak ada sertifikat, walaupun levelnya tinggi Pak. Kalau sering keluar negeri macam Mbak Iren, nah itu pasti dapat gitu. Kalau macam orang-orang luar negeri nggak dapat, tapi levelnya udah tinggi. Banyak Pak di kita yang non-master tapi istimewa main banyak tuh Pak. Bisa kalau Bukan, tapi gimana kita caranya bisa dapat elo tinggi. elo tinggi di chess.com? Oh harus main terus. Itu berarti kan main Harus terus menang. rajin main dan harus menang gitu. Benar. Tapi kemana Bapak ternyata kan bisa di atas 90%, itu yang jadi Enggak pertanyaan juga. banyak orang. Nah, saya kalahnya 90 kali Pak. Jadi yang Dari ada total main berapa puluh kali? hampir 200 sekian lah, hampir 2 sekian, 90 kalah. 90 kalah, remis 10. Berarti 10. Selebihnya menang semua. Menang. Iya. Sebetulnya orang nggak menganalisa yang saya kalah kok nggak ada analisa gitu. Jadi orang hanya melihat kemenangan waktu melawan Gotham Iya. Chess itu gitu ya. Dan juga kebetulan kalau lawannya yang agak rendah, enak kan murungnya enak jadi nilainya tinggi karena dia telak gitu. Oh gitu. Jadi artinya kalau main di chess.com itu kalau kita main bisa mendominasi, menang telak, Bagus tuh. poinnya tinggi. Tapi kalau nggak telak, Hmm? poinnya nggak tinggi, mungkin 80, 70 Oke, gitu. oke. Kalau saya 40 itu kan kalah saya lawan Mbak Ira. Sudah Mbak Ira itu solid banget, susah ditebus Pak. Kalau misalkan nih, saya main di chess.com, saya bisa mendominasi gitu. Sekali main itu kemudian kemenangan itu dapat poin berapa? Satu kali main, kalau ngalahkan Menang sangat telak, tajam, gitu? Oh. tajam itu bisa di atas 90 nilainya. Di atas 90. Kalau biasa-biasa aja, kemenangannya tipis. Mungkin bisa 80, 75. Itu 80. Artinya kalau kita sekali main di chess.com, kalau kita bisa menang telak itu poinnya 90 ya, sekali main ya. Kira-kira gitu. Kurang lebih gitu. Artinya kalau kita sering main, otomatis poin kita di chess.com makin tinggi. Kalau dapat itu menang, dapat elo tambah paling 5 Pak. Oh, 5. jadi poinnya 90, elo ratingnya tambah 5 gitu kira-kira. Kalau itu grafik Pak, yang grafik yang saya dituduh grafik tertinggi. Terserah sebenarnya padahal saya mau main
ngerti juga enggak gitu. Tapi yang tahu kan saya, maka jangan ngomong-ngomong kemana-mana, datang aja ke rumah, ngobrol aja gitu. Atau kalau perlu buktikan aja dengan yang 300 mantan lagi saya gitu. Itu gitu. baru ilmiah. Dia prasangka memang logika cukup tajam, tapi tidak ilmiah. Kalau ingin ilmiah adukan lagi jangan ngerti apa, bukan diaduin dengan macam dengan lawan yang berbeda gitu iya, maksudnya. dan juga eloknya tinggi, macam kalau saya lawan Mas Megarator umpamanya. Iya. Kemungkinan besar udah pasti kalah gitu ya kira-kira ya. Oh bukan, belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Cuman nggak kesampaian di catat lo. Oke. Karena gini, kalau saya mau lawan Mbak Iren atau Mas Anjas, saya harus ngelahirin ratusan kali Pak, mungkin bisa 400 kali, itu pun kalau banyak menang, barulah ketemu elo dia. Oh, itu kalau di chess.com Iya. begitu ya. Oke, kalau begitu begini Pak. Gotham Chess kan kayaknya masih dalam tanda petik ya, masih gemes nih dengan Dewa Kipas lah kira-kira gitu. Kenapa nggak tanding ulang saja? Dengan Gotham Chess. Gotham Chess nggak mau Pak. Nggak mau ya? Nggak mau karena gini. Karena ada perbedaan jarak. Oh, bukan itu katanya dia. Karena online. Seandainya saya kalah lagi, mungkin saya tambah dibunuh sama orang Indonesia. Oke, kalau kalah. Kalau menang pun tetap aja tidak akan baik gitu, menurut dia. Oh gitu. Dia pembicara dia begitu. Oh gitu. Dan juga sebaiknya tidak, jangan. Mas sebaiknya tidak Pak. Sebaiknya tidak. Tapi kalau dari Pak Dadang sendiri mau kalau misalkan ditandingkan ulang dengan Gotham Chess? Ya kan namanya juga hiburan lah Pak, rekreasi. Saya mah kan dengan siapa aja kan mau. Gak keberatan ya Pak ya? Ya, Siapa tahu nanti Mas Deddy Corbuzier mau ngundang Gotham Chess ke Indonesia, main lagi di sana gitu. Cuman Bapak bersedia? Iya, bersedia lah Pak. Cuma sebetulnya yang jujur aja saya, kok udah lama nggak main. Kalau main catur cepat itu saya benar-benar nggak bisa Pak. Yang kayak kemarin. Oh, atau mungkin gini, Bapak kasih syarat. Kalau seandainya Dewa Kipas mau melawan Gotham Chess lagi di Indonesia, permainannya nggak catur cepat gitu. Tapi catur yang biasa aja, misalkan yang kayak di ini di pos ronda gitu. Kayak kemarin juga dengan Mbak Iren. Siapa yang paling kuat gitu kira-kira gitu ya? Waktu lawan Mbak Iren juga seperti saya. Main itu kan klasik. Perjanjian itu 1 kali main panjang. Saya diapalin kan main panjang. Lihat udah tambah Iren, oh dia jago selain benar mau saya. Masa itu kan dikesampingkan yang lain gitu maksudnya. Tapi waktu hari H harus main catur cepat. Percasi ada 30 Pak di situ. Oh. Saya nggak bisa apa. Loh, emang sebelumnya nggak dijelasin dulu gitu? Format pertandingannya seperti apa? Enggak, tadi cuma gitu. Karena kan yang pribadi Pak Deddy dengan kita. Oh gitu. Jadi saya nervous Pak. Maka saya sebetulnya kemungkinan sempet nggak inilah beda. Oh. Nggak Jadi, nervous asli nervous saya. jadi yang terjadi kemarin itu adalah Pak Dadang betul-betul nggak paham format pertandingannya seperti apa? Enggak, justru yang hafalin saya tuh main 1 kali. Satu kali tapi panjang gitu maksudnya? Tapi memang diakui kalau Mbak Iren itu hebat banyak. Oh iya, Tapi kan, Woman Grandmaster. tapi tetap aja. Ya kalau namanya itu kan biasa aja. Oh gitu. Walaupun saya ketemu yang tinggi biasa. Jadi jangan-jangan Dewa Kipas butuh rematch nih dengan Iren nih? Dengan format yang berbeda? Enggak juga Pak. Kalau ada tiba-tiba gitu, Mas Deddy lagi? Karena eloknya udah beda. Pertandingan kedua, Kecuali Dewa kalau ada Kipas dengan pertandingan yang Grandmaster nanti bisa Iren. ketemu. Oh gitu. Tapi kan Bapak sudah nggak main lagi di itu. Enggak, sekali-kali kalau ada lomba, ada titel saya mau ikut. Mau ikut lagi berarti? Hanya sekali-kali. Sekali-kali. Itu juga kalau main dengan komputer saya sekali-kali aja dulu. Kalau ada Jadi kalau kemarin itu apa namanya 40% hanya kan persentasenya Bapak hanya 40%. Kan kalah. Betul kalah kan. Coba kalau menang kan nggak gitu Pak. Ya kan saya itu kan ya kalah 90 kalah itu. Kenapa nggak dihitung? Itu mungkin ada banyak yang 40 saya. Okay. Jadi orang menyangka tuh saya tuh gimana gitu. Itu netizen aja yang bikin saya viral hebat itu. Enggak. Yang lebih hebat dari saya bukan ratusan ribuan apa di Indonesia. Justru dia cemburu. Orang yang bagus-bagus, kita yang bagus-bagus nggak masuk sama Pak Dadang masuk gitu. Iya, oke. Jadi ini menarik ya. Artinya sempat ada pertentangan tuh. Tidak mungkin bahwa tiba-tiba ada orang turun dari gunung jago main catur apa segala macam. Tapi kalau menurut Pak Dadang itu ada ya orang-orang kayak gitu ya Pak ya? Kalau dia mainnya otodidak Pak, orang hutan gitu, itu memang jauh lah Pak. Walaupun dia jenius, kalau dia belum menemukan bangunan awalnya, tetap aja kalah nggak bisa. Harus teori Pak. Kalau teori, insya Allah bisa. Walaupun dia non master,
bisa dari gunung asal dia teori belajar terus ya dengan komputer dia bersama tiba-tiba kayak ada namanya Yayat di taman jalanan begitu main dengan master internasional di PUR 35 dia kalah yang masih internasional. Oh ya? Asli Pak ini dari 100 orang pun ada namanya Yayat dengan Jaki 2 orang itu. Orang mana nih Pak Yayat nih Pak? Orang Bandung Pak. Orang Bandung. Jalanan lumayan lah. Sudah main juga sama Dadan? Ya teman gitu. Oh teman. Ya biasa kalah menang gitu. Nah itu udah bagus sekali Pak. Bagus sekali bisa kalahin yang bagus gitu. Oke. Nah dengan kondisi Pak Dadang sekarang nih, kan sekarang Pak Dadang sudah viral kemana-mana, sudah punya kesempatan melawan seorang Grandmaster Indonesia, meskipun kalah ya. Setelah ini banyak gak yang mungkin ya ngajakin Pak Dadang main lagi lawan siapa atau ngadu dengan siapa gitu Pak? Sekarang Pak? Kalau hanya yang ngajak-ngajak itu banyak sekali Pak, lebih dari 20 orang. Enggak, maksudnya yang beneran levelnya itu Grandmaster Enggak, atau level Master, senior gitu. level Master itu pada datang ke rumah karena udah teman-teman Pak, lomba jatuh di Bandung itu teman. Ada yang sudah Bapak layani? Saya kan malas lah Pak itu, apalagi saya lagi sibuk gini Mas. Oh iya. Lagi gini kan baru-baru ingat. Oke. Sampai saya marah, kamu itu mentang-mentang jago ngantar ke saya gitu kan. Ya, siapa tahu gitu Grandmaster siapa Susanto Megaranto datang lagi Bapak Besok. atau Grandmaster Utut Adianto gitu. Memang wartawan yang mau ngadu-ngaduin saya. Oh, wartawan ini. Oh. Sebetulnya kalau Elo-nya jauh lah, levelnya dia lebih tinggi lah. Oke. Bahkan dia itu idola saya sebenarnya, dia itu. Siapa Pak? Idola Bapak itu siapa idola Bapak? Yang awal-awalnya sih paling idola dia tuh. Utut Adianto. Karena kenapa? Idola kan dia bisa main lawan simultan banyak. Catur cepet gitu ya. Wah, Cepet keliling semua orang lawannya banyak, banyak dia ya? sendiri gitu. Kedua Kedua 1 buta aja Pak. Nggak bisa nggak kayak lihat nggak satu. mikir gitu ya? Langsung jalan aja gitu ya? Waktu lawan Yudit Polgar dari sama-sama Grandmaster itu nggak lihat dua-duanya hebat seneng lah jadi kan jelas lah terus pas Megaranto seneng karena dia sudah juara Pak setiap Ya. lomba lihat lomba dia di papan atas aja dia kan dari keliling Ya. dunia. Nomor 1 sekarang di Indonesia ya beliau ya. Terus Pak Anjas Anjas biasa semua Pak. terus saya ini Pak Denny Sonjaya Pak Denny Sanjaya. Denny Sonjaya dulu kan suka Ini masih aktif Pak Denny nih? aktif Pak dulu itu justru dibawa-bawa sama saya Pak waktu saya di Wibawa itu dia masih kecil aja udah bagus Pak. Suka diundang gitu master-master itu Ya. termasuk Pak Denny Sonjaya model Paulo Lukman, Bapak Setiawan, Purnama, saya kan suka diundang-undang aja saya kan wakil bendahara gitu kan di situ Oke. main tapi Denny mungkin lupa sekarang udah main pas pernah lomba Telkom Ya. ada Grandmaster 3 tuh internasional master banyak tuh Ya. video master nasional banyak tuh kandidat master berapa puluh gitu hampir 90. Denny itu yang anak kecil itu yang masih ini juara 1 Bisa mengalahkan internasional master dan semua juara jagoan di 1 situ. lomba di situ juara 1 padahal Grandmaster itu ada 3 Denny Sonjaya. Denny Sanjaya. Ya. Ah itu yang ngajak main ke saya. Oh. Ngajak tepur. Justru yang ngajak tepur itu idola saya semua Pak. Oh gitu ya, Denny Sanjaya. Ya saya ketawa juga nggak apa-apa. Ya ketawa. Oke. Jauh-jauh saya mah dengan dia tuh kelasnya jauh lah gitu. Tapi walaupun berani sih berani, tapi kalau hitungan ini macam dengan Mbak Iren, Ya. dia lebih tinggi kelasnya. Ya. Tapi kalau main partai ya berani aja begitu lah. Oh iya. Karena gini Pak, Pokoknya pantang mundur ya. karena kan kita sering belajar juga dengan kompetitor, dengan kompetitor Grandmaster. Ya. Kadang-kadang kan banyak remis saya, remis catat jadi dibuka lagi buku itu. Jadi minimal kan ada hafal, karena kan berat-beratnya gini kalau dalam catat itu kan IQ cukup, ada karakter itu agak sulit dipelajari. Ya. Paling bisa lah tapi nggak full. Terus latihan, terus hafalan Pak. Hafalan ini rantaian daripada Semua pengalaman pertandingan latihan. itu ya. Hafalan itu hafalan bangunan teori katanya. Jadi hafal gitu. Terus baru fisik itu kan dari olahraga harus Iya ya. semua. Karena mikir ya. Karena kalau main catur kan begini Ya, gitu ya. itu fisik taruh. Kalau saya sekarang main kemarin itu bener-bener ke main catur 2 minggu Pak. Papa catur aja nggak punya. Bukan alasan kalau Iya. udah kalah diakui. Iya betul. Tapi persiapannya kurang gitu ya. Udah lama tidak main catur, kira-kira gitu ya. Iya karena bukan. Iya. Artinya sekarang mungkin Bapak karena sekarang Bapak sudah dikenal sebagai seorang dewa kipas yang dalam tanda petik ya jago main catur. Berarti kedepannya Bapak akan gimana? Akan latihan terus, akan latihan fisik terus, atau gimana? Justru Pak kemarin juga saya tuh nggak mau ada yang tahu Pak, catur. Oh gitu. Walaupun saya mau terjun
mau ke warung kopi benar-benar. Oh, Itu yang warung kopi yang ada catur macam segini sepotong. Oh iya. Dipasangkan meja khusus catur gitu. Yang sepotong bukan orang catur yang umum gitu. Saya harus bilang Bapak cerdas. Main caturnya biasa semalaman kan kopinya terus-terusan tuh. Oke. Terakhir Pak Dadang. Dari Percasi sudah ada yang hubungin Bapak atau ngajak ngobrol apa atau ada yang disampaikan gitu setelah pertanyaan Bapak? Ya, banyak. Jadi setelah ini dia itu yang negatifnya dia cerita ke saya. Ya udah tutup katanya. Tapi yang terima kasih Pak Dadang udah menjadi viral, bahkan banyak orang-orang jadi yang tadinya tidak senang catur yang awal jadi tertarik gitu kan. Nah, terus bahkan ada tokoh olahraga itu ngomong ke anak saya, Pak saya biasa ngejual pemain catur seminggu satu keras ya. Jadi sekarang laku 5 bahkan ke Jepara juga yang mesen yang biasa 3 hari sampai 3-4 hari sampai ini paling cepat 2 minggu. Sekarang booming lagi catur ya. Bahkan saya yang kaget gini Pak, saya yang minta dipoto udah ratusan Pak. Itu mah saya ada mungkin lebih dari 300 kali Pak. 300 ya Pak ya? Saya benar-benar bahkan sampai anak bawa pecatur gini 4 orang anak-anak gini tuh dewa kipas gitu. Padahal itu ada saya lewat nggak tahu ya nggak tahu siapa gitu. Saya ingin ketawa sendiri gitu. Siap Pak Dadang. Anak-anak kawan catur dikit dikala dia bilang dewa kipas. Alhamdulillah Pak. Padahal saya tahu dewa kipas saya gitu. Siap. Terima kasih Pak Dadang. Kalau itu 300 orang yang akan foto, malam ini akan bertambah 301. Satunya adalah saya. Terima kasih Pak Dadang. Sukses selalu. Sama-sama. Oke.